Halo smart people semua, selamat pagi dan selamat datang kembali di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas. Semoga pagi ini smart people semua dalam keadaan kondisi prima, semangat membara dan siap menjemput potensi yang ada di pasar saham hari ini bahkan sampai seminggu ke depan. Semoga portofolinya hijau, semangat merah putih ya. Dan hati tetap tenang walaupun market kadang naik turun seperti roller coaster. Gimana nih smart people libur panjangnya Idul Adha kemarin? Ada yang mudik, kumpul keluarga, atau ikut kurban, atau sekedar menikmati momen istirahat di rumah yang pastinya penuh berkah dan kehangatan ya smart people semua ya. Boleh mungkin di-sharing sedikit kira-kira kemarin pada kemana nih di Idul Adha kemarin ya. Ngomong-ngomong soal semangat, Indonesia baru saja menundukkan Cina di pertandingan kemarin yang kita tahu kemenangan 1-0 ya Smart People ya. Dan semoga kemenangan terus berlanjut baik di lapangan maupun kita di market ya Smart People ya. Seperti biasa di sesi Morning Stock Picks kali ini kita akan bahas info menarik seputar dunia saham, pilihan saham potensial dan tentunya sesi Q&A interaktif buat Smart People semua. Jadi pastikan ikut sampai akhir dan siapin pertanyaan atau saham-saham jagoan yang ingin ditanyakan oleh smart people semua. Perkenalkan saya Falah sebagai technical analyst di RHB Sekuritas Indonesia yang akan menemani smart people semua di pagi hari ini. Dan kalau smart people sudah siap menyambut hari dan semangat baru penuh keberkahan seperti kemarin di Idul Adha smart people dan semangat juang seperti timnas kita yang malam ini akan bertanding, yuk ketik hurrah! Ya, Smart People di kolom chatnya untuk Smart People yang sudah siap mengikuti Morning Stock Picks pada pagi hari ini. Alright, seperti biasa ya langsung hurrah semua. That's it. Oke, kita akan start terlebih dahulu Smart People untuk breaking news ya, di mana ada dua berita pada pagi hari ini yang akan saya bawakan sedikit. Di mana delegasi Amerika Serikat dan Cina menggelar pertemuan penting di Lancaster House pada tanggal 9 Juni 2025 ini sebagai bagian dari mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan bilateral di mana ini merupakan tindak lanjut dari percakapan telepon antara Donald Trump dan juga Presiden Xi Jinping serta kesepakatan gencatan tarif 90 hari di Jenewa dan delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menkyu Scott Bessent, Mendak Howard Lutnick, dan utusan dagang Jamieson Greer, di mana dari pihak Cina sendiri diwakili oleh Wapres Perdana Menteri He Lifeng dan Mendaknya Wang Wentao. Dan juga untuk berita yang kedua, mudah-mudahan berita yang pertama ini memberikan dampak positif untuk market dan menemukan titik penting ya, titik baik di mana kondisi perdagangan internasional bisa semakin pulih seperti itu. Dan untuk berita kedua di mana kita tahu ini sangat ramai di minggu kemarin dan antara dikabarkan masuk ke Goto Grab, kabar baik atau kabar buruk, di mana dan antara Indonesia Badan Pengelolaan Investasi milik negara dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk masuk sebagai pemegang saham minoritas dalam entitas gabungan Goto dan juga Grab pasca merger. Dan menurut laporan Bloomberg yang dikutip CNN Indonesia, di mana dan pihak Goto ini masih membantah dan menyatakan belum ada pembicaraan formal hingga saat ini. Ini bersumber dari bisnis.com dan juga sementara itu sejumlah pakar mengingatkan bahwa kehadiran investor negara di atas organisasi gabungan tersebut bisa mengganggu iklim persaingan dan potensi memberi dampak negatif pada konsumen, pengemudi ojek online dan juga persaingan usaha secara keseluruhan. Jadi kita bisa wait and see terlebih dahulu ya smart people ya, mungkin ada yang punya sahamnya dan yang lain-lain. Kita bisa menunggu daripada hasil Goto Grab dan juga Danantara ini. Mudah-mudahan apapun itu hasilnya bisa memberikan dampak positif ke market kita ya smart people. So, kita akan masuk yang pertama ke indeks Dow Jones. Kita akan melihat secara global ya smart people ya. Untuk perkembangan indeks Dow Jones di hari Jumat kemarin terakhir. Ini saya masih pakai time frame daily. Kalau kita lihat, oh sorry, kalau kita lihat di sini indeks Dow Jones memang masih tertahan ya, smart people ya. Di hari Senin kemarin tertahan di Fibonacci 100% ya di harga 42.821. Di mana tertahan Fibonacci 100% ini apalagi sudah berkali-kali ya, ada satu, dua, dan juga kemarin tiga kali. Ini menandakan bahwa Fibonacci 100% ini menjadi Fibonacci yang sangat kuat dan memang ini tepat di titik resistance-nya. Seperti itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk Smart People, resistance berikutnya dari DJI sendiri kalau saya buatkan di sini kita bisa buat alright di sini ada bekas gap ya Smart People ya. Oh, ini tepat sekali ya 42 ribunya masih oke. Oke, kita naikkan lagi kalau seperti itu untuk resistance daripada DJI itu berada di harga 43.364
Dan juga untuk supportnya memang masih sama di harga 42.485 seperti itu ya Smart People ya. Dan kalau kita masuk ke dalam negeri kita untuk composite atau IHSG, untuk IHSG sendiri kalau kita lihat, nah ini sudah ada tanda-tanda rebound seperti itu dan sini tepat sekali di titik Fibonacci yang sudah kita pernah buat ya Smart People ya, yaitu di harga 7.016 atau Fibonacci 78,6%-nya seperti itu. Dan kalau kita lihat kemarin ada sedikit membuka gap nih dari IHSG sendiri, gapnya tipis sekali ya Smart People ya. Alright, ini kurang bawah sedikit saya buatkannya. Gapnya dari harga 7.150 sampai dengan 7.167 seperti itu. Dan ini masih potensially untuk melanjutkan kenaikannya dari IHSG itu sendiri. Memang kita akan melihat apakah IHSG berhasil menembus MA10-nya di harga, kalau kita lihat di sini kurang lebih di harga 7.140-an seperti itu ya. So kita bisa watch di area situ karena ini tepat sekali sudah rebound dari Fibonacci-nya dan juga ini trennya sepertinya akan melanjutkan kenaikannya seperti itu ya Smart People ya. Kita akan melihat untuk data spesifik dari IHSG di hari Kamis kemarin ya Smart People terakhir. Untuk IHSG sendiri kalau kita lihat secara asingnya keluar tapi kecil sekali hanya 42,48 miliar. Ini menandakan asing keluarnya sangat kecil dan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang ratusan miliar, so ini sudah semakin tipis keluar asingnya. Dan untuk currency kita menguat di harga 16.270 dan sedangkan untuk pergerakan asingnya net buy dan net sell-nya, net buy-nya di sini ada BRPT dengan 203,3 miliar, BBNI dengan 141,0 miliar dan juga BRMS dengan 115,8 miliar. Kalau kita tahu memang harga pergerakan emas ini sudah mulai masuk dalam fase sideways seperti itu dan ini berdampak juga ke BRMS. Nah, untuk net sell-nya, wah di sini ada salah satu saham batubara yang cukup dijual oleh asingnya besar sekali dengan saham ADI dengan 686,6 miliar, lalu BBCA di 252,7 miliar dan juga Antam di 150,1 miliar. Dan data dari RHB Trustmart ID kalau kita lihat di hari Kamis kemarin ada 364 saham ditutup menguat, 447 saham ditutup melemah dan juga 253 saham ditutup stagnan. Dan untuk sektor-sektor mungkin Smart People punya sahamnya di sektor-sektor ini, di mana sektor basic industry terkuat kemarin kenaikannya 1,74%, konsumer non siklikal naik 0,68% dan juga energi naik 0,5%. Kalau kita lihat secara komoditinya untuk nilai CPO dari hari Kamis sampai dengan semalam saya update di mana naik 0,73% ke 3.925 ringgit Malaysia. Lalu untuk nilai batu baranya nih Smart People ya, naik 2,75% ke 112 US dollar. Nah, kalau kita tahu memang intensitas ketegangan di Rusia dan juga Ukraina ini menjadi salah satu pendorong harga batu baranya naik cukup tinggi seperti itu. Apalagi kesepakatan untuk gencatan senjata antara Rusia dan juga Ukraina ini masih belum menemui titik terangnya seperti itu. Dan untuk harga emasnya turun minus 1,09% ke 3.316 US dollar dan untuk nilai oil naik 2,72% ke 65,5 US dollar. Baik, smart people, kita akan melihat, mereview tiga saham pilihan dari Mas Ilham di hari Kamis kemarin. Kalau kita lihat ada Cepin, ADMR, dan juga film. Kalau kita lihat ya, oke. Kita lihat untuk Cepinnya terlebih dahulu, semua people. Kalau kita lihat cepinnya di sini dengan nilai entry-nya di 4860 ya, sorry di 4840 memang masih sudah kena area banyak kemarin dan nilai stop loss-nya di 4630 ini masih jauh dari nilai stop loss-nya dan memang ada potensial untuk cepin sendiri ini sudah kalau kita lihat di sini saya buatkan sedikit trend line-nya. Ini sudah mencoba untuk breakout daripada trend lainnya itu sendiri smart people untuk saham cepin. So bagi smart people yang sudah membeli saham cepin ini bisa di hold terlebih dahulu. Apabila masih belum punya, nah ini masih dalam area buy-nya dari 4880, 4840, 4860 bahkan sampai 4820 untuk area buy daripada Cepin itu sendiri. Lalu yang kedua kalau kita lihat ada saham film dipilih oleh Mas Ilham di hari Kamis kemarin di mana saham film sendiri, oh this is good ya untuk filmnya dengan area buy di 2410 kalau tidak salah ya. Sorry ya betul 2410 dan untuk TP-nya 2550 ini sudah kena ya Smart People ya. Oke, ini saya buatkan di daily-nya dulu. Jadi kemarin area buy-nya sudah kena dan area TP satunya sudah kena. Jadi saya ucapkan selamat untuk Smart People yang membeli saham film di hari Kamis kemarin. Dan bagi yang belum masuk, kalau kita lihat TP2-nya dari Mas Ilham di sini ada harga 1200 sorry
Untuk filmnya ada di harga 2.720. So, bagi yang sudah punya dan belum ingin jual masih bisa menunggu di TP2. Tapi saya jelaskan sekali lagi, TP tidak pernah salah ya, smart people ya. Dan dengan nilai stop lossnya di harga 2270. So, harap dilihat, diperhatikan untuk nilai stop loss ya. Bagi yang belum masuk bisa coba lihat di harga 2460 sampai dengan 2500-nya. Lalu pilihan saham yang ketiga dari Mas Ilham kemarin ada ADMR. Di mana kalau kita lihat ADMR-nya ini masih dalam kondisi area buy seperti itu ya smart people ya. Dan dengan nilai stop loss-nya di 985, so ini masih bisa di watch terlebih dahulu. Bagi yang sudah beli masih bisa di hold. Bagi yang belum beli kita wait and see untuk di harga 1015-nya seperti itu. Untuk tiga pilihan saham yang diberikan oleh Mas Ilham di hari Kamis kemarin. Kita akan masuk untuk tiga pilihan saham di hari ini. Yang pertama tentu the one and only the king ya, ada Raja. Untuk rajanya sendiri kalau kita lihat smart people based on trendnya ini masih dalam kondisi uptrend untuk rajanya. Dan kemarin ada potentially sideways dulu ya smart people ya. Apalagi kalau saya lihat secara broker summary saham Raja masih dalam kondisi akumulasi. Pasti saya senang sekali dengan saham-saham yang akumulasi. Tetapi kalau kita lihat di sini saham Raja masih belum berhasil menembus trendline resistance-nya yang dibentuk dari tanggal 26 Mei sampai dengan hari kemarin terakhir. So, ini ada potensiali untuk turun terlebih dahulu dan di mana saya membuat untuk entry buy-nya bagi smart people yang tertarik membeli saham Raja. Untuk entry buy-nya bisa dari 2560 sampai dengan 2600 untuk area entry buy Raja. Dengan nilai stop loss-nya di sini saya buatkan 7% ya smart people ya di 2390. Kalau smart people ingin, oh saya nggak bisa nih Mas Falah untuk 7%, saya mau bikinnya 5%. Bisa dinaikkan di harga 2430 seperti itu. Yang saya berikan di harga 2390. Smart people yang tidak kuat di 7% bisa di 5%-nya di harga 2430. Lalu target pertama di mana? Target pertamanya untuk saham Raja yang pertama bisa ke harga 2770, lalu yang kedua di harga 2930. Nah, ini tepat dengan resistance sebelumnya di area sini ya smart people ya. Dan target ketiganya berada di harga 3200 atau Fibonacci 127,2% seperti itu smart people. Untuk saham yang pertama Raja. Lalu saham yang kedua ada SSIA di mana ini merupakan salah satu saham yang lagi ramai dan ini berdekatan dengan salah satu brand mobil listrik seperti itu yang dimana kalau kita tahu untuk warehouse dan juga pabriknya ini dibuat di Subang ya mungkin smart people tahu untuk SSIA-nya ini. Nah kalau kita lihat smart people memang untuk secara trennya ini sudah breakout daripada trendline resistance-nya seperti itu dan ini menjadi salah satu hal yang katalis positif bagi saham SSIA. Dan kalau kita lihat di sini secara moving average kemarin dia sudah breakout dari MA10-nya secara stokastik di bawah smart people di sini sudah ada golden cross seperti itu dan ini menjadi katalis-katalis positif untuk saham SSIA. So untuk smart people yang tertarik membeli saham SSIA, area buy-nya bisa dari 1020 sampai dengan 1035. Kenapa diturunin Mas Falah? Nah, kalau saya turunkan ke time frame 1 menitnya, ini kita matikan dulu. Ini banyak sekali nih kita matikan juga. Ini kita tutup juga. Nah, di time frame 1 menit di hari Kamis kemarin, Raja itu sempat lompat dari 1025 sampai dengan 1035. So that's why kenapa saya menurunkan area belinya 4 tick ke bawah ya dari 1035 sampai dengan 1020 seperti itu. Nah, untuk stop loss-nya ini bisa di harga 950 smart people dengan minus 7%. Lalu target pertamanya yang pertama di harga 1100, target keduanya di harga 1140 dan target ketiganya berada di harga kalau kita lihat di sini 1220 untuk SSIA. Dan untuk pilihan saham yang ketiga pada pagi hari ini ada saham Antam. Tapi smart people untuk saham Antam ini memang very high risk. Oh ya, untuk SSIA broker summary-nya ini masih dalam kondisi akumulasi seperti itu ya. Untuk saham Antam yang sudah naiknya cukup tinggi seperti itu dan kalau kita lihat memang saham Antam mungkin kemarin smart people sudah ada yang melihat mendapatkan informasi bahwa ini adalah salah satu perusahaan yang berdampak positif dengan project ya, saya bilangnya ya, dengan project dari baterai mobil listrik seperti itu oleh salah satu perusahaan besar dari asing ya. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham Antam secara akumulasinya, sorry, secara broker summary-nya ini dalam fase akumulasi dan diakumulasi oleh broker-broker asing karena kita melihat project tersebut seperti itu.
Dan kalau kita lihat memang ini sudah terlalu tinggi, jadi area buy-nya saya turunkan cukup jauh nih smart people. Dari harga 3330 sampai dengan 3360. Saya turunkan di bawah dengan nilai stop loss-nya di harga 3110 seperti itu ya untuk area buy-nya. Target pertamanya bisa di harga 3600, target keduanya pendek sekali saya buatkan di 3650, tapi target ketiganya saya buatkan di harga 4000. Kenapa di 4000? Oh, actually kalau saya tarik ke belakang ini cukup jauh, tetapi memang ada gap kecil di. Oke, biar smart people tidak penasaran, saya buatkan. Saya coba tarik ke belakang ya smart people ya. Oke, di harga 4000. Nah, ini dia. Jadi saya sempat track back lumayan jauh ke belakang seperti itu. Oke, sorry untuk gapnya untuk di TP keduanya, sedangkan di TP ketiganya itu adalah gap sebelumnya meskipun sudah tertutup di harga 4000 dan ini berdekatan dengan nilai psikologis daripada harga psikologis daripada saham Antam itu sendiri. Baik, Smart People, kita akan masuk pada sesi Q&A. Jadi untuk pilihan sahamnya yang tadi pertama ada Raja, SSIA dan juga ada Antam. Meskipun saya masih memiliki satu lagi seperti itu ya. Baik, Smart People, kita akan lihat untuk sesi Q&A pada pagi hari ini. Yang pertama ada dari Pak Radinal Salim. Halo Mas Falah, izin untuk direview BBTN, BBCA, dan juga DSNG. Alright, kita akan start dari BBTN-nya dulu ya. Untuk BBTN, kalau kita lihat di sini secara trennya memang masih, oh right, ini ketarik cukup jauh ya, Smart People. Oke, secara trennya ini sudah, ini potensial untuk turun. Oke, kita buatkan dulu. Di sini ada support berikutnya di harga 1105. Kalau saya buatkan Fibonacci-nya sedikit di sini. Alright, pakai ininya dulu. Set, cakep. Alright, kita tarik untuk Fibonacci yang jauhnya di sini. Oke, oke, ini masih gagal 618%. Alright, siap. Oke, untuk BBTN ya, kalau kita lihat di sini, memang secara uptrendnya, kalau kita ngomongin tren uptrend, ini akan potensialnya masuk ke sideways-nya terlebih dahulu, meskipun kemarin masih tertahan di Fibonacci 50%-nya. Kalau kita ngomong yang tadi tren jauhnya ya, di sini 50%, kemarin tertahan. Nah, ini akan menjadi hal yang cukup krusial apabila Fibonacci 50%-nya tertembus nih untuk para Dinal dan juga Smart People semua. So, untuk Smart People yang tertarik membeli saham BBTN, apalagi kalau kita lihat secara stokastiknya, ini sudah jatuhnya cukup dalam. Kita bisa menunggu ya di sebelumnya adalah resistance, tapi ini adalah support berikutnya di harga 1105 sampai dengan half candlestick di sini. Kalau saya lihat di sini half candlesticknya berada pada titik harga 1115. Alright. 1115 sampai dengan 1105 kita bisa wait and see terlebih dahulu untuk BBTN-nya. Apabila tidak memantul, tidak rebound dari harga 1140 atau Fibonacci 50%-nya untuk BBTN. So kita bisa wait and see terlebih dahulu ya untuk para Dinal dan juga Smart People semua di harga tersebut untuk BBTN-nya. Lalu yang kedua kita lihat dari Pak Dedi ada BMRI dan juga ASI. Tadi sudah karena sudah ada banking, saya coba cek untuk ASI-nya ya, Astra International. Kalau kita lihat di sini untuk Astranya sendiri, oh di sini tertembus untuk Fibonacci 38,2%-nya. Oke, ini salah satu katalis negatif ya untuk saham ASI-nya sendiri. Tetapi kalau kita lihat di sini masih ada potensial rebound karena ada support di harga 4520-nya. Ini masih sideways secara trennya. Dan kalau kita lihat stokastiknya juga sudah menuju ke area bawah untuk ke area oversold-nya. So untuk ASI kita bisa wait and see di harga 4520. Apabila smart people tertarik untuk membeli saham ASI, area buy-nya coba saya adjust dari 4520 sampai dengan 4480. Cukup jauh. 1234. Oke, 4 tick. Oke, this is still good untuk 4 tick. So, area buy-nya apabila tertarik bisa dari 4480 sampai dengan 4520 dengan nilai stop loss-nya saya buatkan apabila ini di average-kan. Kita ambil di tengah-tengahnya smart people dan juga terdekatnya. Oh, ini 4% aja sudah cukup ya smart people ya di harga 4290. Oke, ini adalah support berikutnya nih di harga 4290. Oh, ini cukup jauh sekali support berikutnya. Oke, untuk targetnya bisa ke harga 4690, lalu target keduanya bisa di harga 4810 dan target ketiganya di sini tipis sekali ya, hanya bisa mencapai 4960 untuk sementara karena masih dalam kondisi sideways dan apalagi nilai Fibonacci 38,2%-nya sudah tertembus seperti itu. So, untuk asinya bisa dilakukan area buy-nya 4
480 sampai dengan 4520 dengan nilai stop lossnya berada di harga 4290. Semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Dedi. Lalu selanjutnya kita lihat selanjutnya dari Pak Haryanto Gunawan, Elsa dan juga VKTR. Alright, kita lihat Elsanya. Untuk Elsa sendiri, kalau kita lihat secara pergerakan trennya di sini, rebound tepat sekali di MA 60 nih untuk Pak Haryanto Gunawan dan juga semua people semua. Mantul ya di MA 60 meskipun open gapnya cukup besar ya, dan ini ada potensiali untuk dead cross-nya karena MA 10-nya berpotensiali untuk menembus ke bawah ya, untuk menembus ke bawah MA 20-nya yang garis merah seperti itu. Dan kalau kita lihat ini sangat berdekatan dengan Fibonacci 78,6%. I think this is a good sign ya. Di harga 438. So untuk smart people yang tertarik membeli saham Elsa, kita bisa wait and see. Sorry, kita bisa buy on weakness. Di mana untuk harga entry buy-nya bisa dari 438 sampai dengan 444. Ini untuk area buy-nya. Lalu untuk nilai stop loss-nya kalau saya buatkan di sini 7% bisa dapat di Fibonacci 50%. Alright, bisa nih. Di harga 408 ya, di minus 6,85%. Kenapa di situ Mas Fala? Karena Fibonacci 50% ini merupakan salah satu Fibonacci yang kuat bisa memberikan rebound seperti itu untuk pergerakan harga-harga sahamnya. Nah, kalau kita lihat untuk TP1-nya di sini bisa di harga 468, lalu TP2-nya yaitu menutup gap di harga 486. Jadi 468 TP1, 486 TP2 ya, smart people. Dan juga TP3-nya di half candlestick dari candlestick merah ini saya buatkan di harga 505 atau kenaikan 15%. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Haryanto Gunawan. Mungkin saya sedikit ke pertanyaan dari Instagram ya, smart people semua ya. Di sini pertanyaan Instagram yang pertama dari kita lihat, kita scroll. Pertanyaan dari Instagram untuk cuan. Alright. Oke, saham cuan. Ini adalah salah satu saham yang sudah saya bahas dari bulan lalu dan kenaikannya sudah cukup signifikan ya untuk saham cuan sendiri. Dan kalau kita lihat di sini saham cuan sudah menembus Fibonacci 61,8% ya, di mana Fibonacci 61,8% merupakan salah satu titik Fibonacci golden ratio seperti itu. So this is katalis positif untuk saham cuan itu sendiri, apalagi kalau kita tahu dalam beberapa hari ke depan ini akan ada RUPS untuk grup Baritonya ya dari grup PP itu sendiri. So untuk saham cuannya kalau kita lihat secara stokastik ini sudah sangat oversold, overbuy ya. Ini sudah terlalu di atas. Di sini juga ada gap ya. Kita buatkan di sini ada gap. Oke, ini bisa menjadi titik-titik krusial ya untuk gapnya itu sendiri. Kita buatkan untuk gapnya, kita tarik sedikit di sini ya dengan harga dari 10.400 sampai dengan 10.700. Gap keduanya juga ada di bawah. Dan salah satu katalis positif dari cuan sendiri memang ingin stock split ya. Untuk gap yang belum tertutup kalau kita buatkan dari 12.375 sampai dengan 13.975. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham cuan, untuk area buy-nya bisa dari 11375. Oke, ini sangat tipis sekali ya. Nggak, kita langsung bisa ini bisa buy, langsung di buy. Alright, untuk cuannya area buy-nya bisa dari harga 11.750 sampai dengan 11.850 dengan stop loss-nya saya buatkan di sini. Oh, di sini cukup tinggi ya. Di harga 10.850 untuk stop loss daripada saham cuan itu sendiri. Dan target pertamanya saya buatkan di 7% juga tentunya di 12.625. Target keduanya di Fibonacci 78,6% ya, Sobat People ya, di harga 13.275 dan target ketiganya tutup gap di 14.025. Saya berikan target keempat yaitu di harga 15.000. Nah, kenapa? Titik psikologis dari harga itu sendiri untuk saham cuan. Semoga menjawab pertanyaan dari Instagram. Kita lanjut tadi setelah Pak Haryanto Gunawan, kita lihat dari Pak Patrick, Ratu Raja PTRO HRTA. Rajanya sudah, kita coba lihat PTRO-nya deh ya. Oke, kita lihat PTRO-nya. Karena kalau Ratu sendiri ya itu biasanya bergerak hampir mirip dengan rajanya so far sementara, tapi disclaimer on untuk itu ya. Oke, untuk Petronya kalau kita lihat di sini ada inverted hammer di Fibonacci, tepat sekali rebound di Fibonacci 61,8%-nya. Meskipun secara kalau kita ngomongin MA-nya di sini ada potensial dead cross ya, tapi secara stokastiknya ini sudah masuk dalam area oversold.
Jadi dua indikator, satunya negatif, satunya positif. Seperti itu. Negatifnya yang dead cross MA, yang positifnya adalah sudah masuk dalam fase oversold dari stokastiknya. Seperti itu ya, smart people. Tapi kalau kita lihat di sini ada rebound ya dari 61,8% ya. Ini salah satu katalis positif untuk PTRO sendiri. Dan kalau kita ngomongin inverted hammer, ini juga merupakan salah satu katalis positif, apalagi sebelumnya dia ada jatuhan seperti itu. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham PTRO, oke, ini XABC bisa oke, ini cukup menarik. Untuk area buy-nya saya buatkan dari harga 2.900, sorry, saya buatkan dari harga 2890 sampai dengan 2930 untuk area buy-nya. Lalu untuk stop loss-nya dari PTRO-nya sendiri saya buatkan di half candlestick di sini di harga 2680. Target pertama dari PTRO kita buatkan di 3110, target keduanya di harga 3190 dan target ketiganya di Fibonacci sebelumnya 100% di harga 3550 untuk saham PTRO. Baik, Smart People, tak terasa 1 menit lagi market akan buka ya, Smart People. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan partisipasinya, serta terima kasih juga untuk pertanyaan dari Instagram nih, Smart People semua yang nontonnya di Instagram. Disclaimer on untuk semua trading plan dan juga informasi yang kami berikan. Jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Aro yang ada di aplikasi RHB Trade Smart ID, di mana fitur tersebut bisa memberikan kondisi saham-saham Smart People nih, baik secara teknikal maupun secara fundamentalnya. Dan juga jangan lewatkan produk keluaran terstruktur dari RHB Sekuritas yang bisa menjadi alternatif instrumen investasi bagi Smart People semua. Dan tentunya terus pantengin ya Smart People ya, terus pantau Morning Stock Pick start dari jam 8.30 sampai dengan jam 8.50. Ini kecuali hari libur bursa dan ini hanya di RHB Sekuritas Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semuanya. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas, RHB Trust Smart ID, easy, quick, smart. Have a nice day smart people semua.